nyerinya tertusuk. Dia di daerah kanan. Oh, kalau di daerah kanan, kita lihat ini. Di daerah kanan tuh ada apa? Ada liver, ada kantong empedu. Kamu melihat ada organ gaster atau lambung, ya. Kemudian ada organ spleen atau limpa. Pertolongan pertama adalah menggunakan obat-obatan anti gastritis atau sejenis misalnya antacid, mereknya Promah atau apapun ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandlich. Bagaimana teman-teman semuanya pada sehat semua, yang nggak boleh ada yang sakit apalagi terkena COVID, karena Dr. Grand selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Oke, kali ini Dr. Grand akan membahas tentang masalah sakit perut ya. Jadi teman-teman, ketika kita membahas perut permasalahannya, maka kita harus mengerti dulu apa yang ada di dalam perut tersebut. Organ-organ vital apa yang ada di dalam perut tersebut sehingga membuat kita sakit. Oke, kita membagi perut ini menjadi 9 kuadran ya. Kita bagi menjadi 9 ya, dari kiri atas, tengah atas, kanan atas, tengah kiri, tengah-tengah, ya seperti itu ya, macam-macamnya. Dan kamu lihat kita mulai dari daerah kiri ya. Kalau kita melihat dari daerah kiri atas, kamu melihat ada organ gaster atau lambung ya. Kemudian ada organ spleen atau limpa. Nah, organ spleen ini juga nyampe ke bagian tengah kiri. Kemudian kamu lihat di daerah atas tengah itu ada beberapa organ juga yang mencapai ke sana ya. Misalnya aja ada liver, dan juga tengah atas ini juga ada bagian gaster juga ada. Kemudian juga ada empedu yang berwarna hijau itu. Kemudian bagian kanan atas itu full daerah liver. Kemudian kalau kita lihat di bagian tengah, kamu bisa melihat banyak sekali usus-usus di sana ya. Dan juga di belakangnya itu ada organ yang right dan left, yang kanan kiri ada ginjal. Karena ginjal ada 2, kanan dan kiri. Kemudian dilihat di bagian bawah itu ada usus juga ya. Dan juga di bagian tengah ada kantong kencing ya. Dan pada wanita, bagian depan ini, khusus ada wanita ini ada kanan kirinya itu ovarium atau kandung telur dan juga rahim. Nah, setelah kamu melihat dan mengetahui beberapa organ-organ yang ada di dalam perut, maka kamu harus memilah dulu sakitnya bagaimana. Nah, secara gampang-gampangannya ya, ini saya membuat video untuk orang-orang yang awam supaya mudah dimengerti dan cara mengatasinya. Kalau terasa perih atau panas, itu berarti permasalahannya adalah adanya cairan panas, yaitu asid atau asam. Ya, clue-nya itu yang paling mudah ya. Kalau nyerinya tertusuk ya atau seperti diiris-iris, itu berarti clue-nya adalah adanya luka, bisa. Adanya batu juga bisa. Kemudian yang ketiga, clue yang ketiga adalah apakah nyerinya itu seperti diremas-remas. Nyeri diremas-remas itu clue-nya itu ketika kita mau ngambil odol nih, kan kita kan mencet gini. Begitu juga dengan usus kita ya. Ketika kamu membuang kotoran itu kan dipencet. Nah, itulah gerakan peristaltik atau gerakan usus. Nah, ketika kamu sudah bisa melokalisir di mana sakitnya, kemudian mengidentifikasi nyerinya bagaimana, baru kita mulai berpikir sakitnya ini kemana. Misalnya nih, contoh ya, dok, saya sakitnya itu perih di perut sakit kiri,
atas, tengah. Oh, perih ya. Cluenya adalah perih dan atas kiri. Berarti kalau kita ngelihat di organnya ada gaster atau lambung dan ada usus, kemudian ada perih. Oh, berarti ini adalah permasalahan lambung. Dok, nyerinya tertusuk. Tusuk banget, ya seperti direkep gitu. Habis itu dia di daerah perut nembus ke dada. Loh, oh ini berarti bisa jadi dia adalah permasalahan jantung, apalagi disertai dengan usia tua. Nah, kemudian kalau kita ada kasus lagi, dok, saya perutnya perih, tapi di tengah, atas tengah. Apakah ini termasuk gastritis ataukah sakit mah? Kita lihat tadi anatominya. Ya, gaster atau lambung dia dari kiri bisa menuju sampai ke tengah. Ya, itu wajar. Jadi posisinya juga masih pas dengan gaster. Apakah ini gastritis atau lambung, dok? Bisa jadi karena ada perih. Lalu misalnya, dok, perut saya ini nyerinya tertusuk. Dia di daerah kanan. Oh, kalau di daerah kanan, kita lihat ini. Di daerah kanan itu ada apa? Ada liver, ada kantong empedu. Oh, bisa jadi dia permasalahannya adalah liver ataupun kantong empedu. Kemudian ditanyai lagi, apakah ada penyakit kuning, mukanya kuning atau enggak? Oh, enggak. Oh ya, berarti livernya masih kemungkinan besar aman ya. Masih kemungkinan besar aman. Kemudian sakitnya ini kalau sudah makan makanan yang berlemak, seperti santan, bisa jadi dia permasalahan kantong empedu, bisa batu, bisa infeksi dan macam-macam. Nah, terus kalau pada wanita, dok, saya sakit di bagian perut bawah, kanan atau kiri. Oh, kita tanyain lagi karena pada wanita kan kamu sudah tahu ya. Pada wanita ini ada kantong telur, beda dengan laki-laki. Kalau nyerinya di kanan atau kiri, ya jadi kita pada wanita berpikir lebih banyak lagi. Coba dites pack, apakah hamil atau tidak. Dok, saya perutnya nyeri di tengah bawah. Oh, di daerah wanita ini. Daerah itu ada rahim dan kantong kencing. Terus mana nih yang benar? Nah, ditanyain lagi. Nyerinya ini sakit ketika kencing. Nah, berarti ini adalah permasalahan kencing. Terus tanyain lagi, mens atau tidak? Hamil atau tidak? Oh enggak, dok, mens saya masih lama, saya baru saja selesai mens. Oh ya, bisa jadi itu adalah infeksi saluran kencing. Jadi, bagaimana terus penanganannya? Kalau itu permasalahan panas, perih, atau permasalahan gaster atau lambung ya, pertolongan pertama adalah menggunakan obat-obatan anti gastritis atau sejenis misalnya antacid, mereknya Proma atau apapun ya. Atau bisa menggunakan obat-obatan yang dokter berikan, ranitidin atau omeprazol, lansoprazol dan lain-lain. Itu kalau perutnya terasa perih. Ya. Lalu jika nyerinya tertusuk, jedus kayak gitu itu dan bukan di daerah gaster, maka kita bisa memberikan beberapa anti nyeri sebagai pertolongan pertama. Misalnya adalah diklofenak ya, atau paracetamol pun juga bisa dengan dosis 750 ya, masih bisa. Atau menggunakan ketoprofen. Nah, lalu dok, kalau permasalahan kandungan bagaimana? Nah, kalau permasalahan kandungan beda lagi. Karena ini, kalau kandungan ternyata dia KET atau hamil, ya mau gimana lagi, kamu harus ke dokter. Tetapi kalau permasalahan pada infeksi, misalnya infeksi saluran kencing, seperti aku bilang, nyerinya di pinggang, perut, nebus perut, itu kan di organ sana ada ginjal tuh ya.
ya dikasih obat anti nyeri dulu dengan beberapa antibiotik. Anti nyerinya bisa menggunakan ya ketoprofen atau diklofenak. Sedangkan antibiotiknya bisa menggunakan jenis levofloxacin. Lalu bagaimana kalau nyerinya itu seperti diremes-remes, Dok? Nah, diremes-remes seperti aku bilang itu adalah pergerakan usus ya. Jika pergerakan ususnya terlalu berlebihan, maka itu adalah proses untuk membuang kotoran. Pada orang-orang yang dengan diare, kita bisa memberikan jenis-jenis obat-obatan diare, misalnya Lopramid atau Atapulgit. Tetapi pada orang yang tidak diare, hanya ada peningkatan gerakan usus, maka bisa menggunakan hyosin. Jadi intinya teman-teman adalah kamu harus tahu dulu di mana letak posisi penyakitnya. Kemudian identifikasi bagaimana nyerinya. Lalu baru kita mulai berpikir berbagai macam-macam penyakit yang ada di daerah tersebut. Yang secara ringkasannya nih ya, kamu bisa lihat di ini gambar ini ya. Kalau di daerah kiri bisa ada infeksi, iskemik pada jantung, splennya abses atau ada nanahnya ya atau rusak, ruptur, ada gastritis juga. Pada bagian tengah bisa juga jantung juga, bisa juga esofagus ataupun lambung dan pankreas. Pada daerah kanan ada infeksi hepatitis, kolistitis, yaitu seperti saya bilang kan batu empedu. Pada daerah yang lainnya, kamu bisa baca dari itu ya, berbagai macam. Itu penyakit-penyakit tersering yang mudah sekali untuk kita tangani ya, secara awam, secara P3K ya. Jadi nggak perlu kamu takut dulu, coba ditangani sendiri. Jika masih tidak ada perbaikan, baru ke dokter. Karena di saat pandemi gini kita mau ke dokter pun juga tentunya takut ya. Jadi kita bisa mengatasi sendiri di rumah. Oke, cukup sekian dulu penjelasannya. Semoga kamu bisa mengerti dan apa yang saya berikan itu masuk ya. Jadi benar-benar ngerti dulu, bukan tahu tapi mengerti ya. Sehingga kamu bisa menangani secara P3K. Kamu suka dengan video ini, mau subscribe silahkan, mau dislike juga silahkan. Yang penting aku selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!